Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal patograf. Yang pertama ada soal seperti ini. Untuk Nyonya P akan saya tulis sebagai Nyonya Pita yang berusia 30 tahun. Lalu dalam soal tertulis G2P1 yang artinya grafida 2 dan paritas 1, artinya Ibu Pita pernah mengandung 2 orang anak, melahirkan seorang anak dalam kondisi hidup itu 1 dan melahirkan anak dalam kondisi meninggal itu 0. Di dalam soal tertulis usia kehamilan Ibu Pita itu adalah 40 minggu dan masuk tanggal 7 Oktober 2013 pada pukul 8 malam. Lalu Ibu Pita datang dengan keluhan utama mulus-mulus sejak 10 jam yang lalu, artinya sejak pukul 10 WIB, dan ketuban pecah sejak 3 jam yang lalu, berarti pukul 17.00 WIB. Setelah itu Ibu Pita anak pertama berusia 5 tahun, lahir dengan ekstraksi vakum, berat lahir 3.300 gram. Pada pemeriksaan didapatkan HIS 3 kali dalam 30 menit, lamanya 40 detik. Artinya ini adalah Ibu Pita mengalami 3 kali kontraksi dalam waktu 30 menit dengan setiap kontraksi masing-masing adalah 40 detik. Berarti di sini di dalam soal tertulis pada pemeriksaan didapatkan HIS 3 kali dalam 30 menit, lamanya 40 detik, tinggi fundus uteri 36 cm, penurunan kepala 4 atau 5, denyut jantung janin 155 kali per menit, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,8 derajat Celcius, dan frekuensi nadis 90 kali per menit. Cairan ketuban berwarna jerih. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 4 cm, tidak ada molase, proteinuria tidak ada, aseton tidak ada, dan volume urin 350 ml. Untuk di sini tiap kolom ini berarti 1 jam. Untuk kolom yang kecil ini adalah 30 menit. Lalu selanjutnya di sini kita bisa tulis untuk pukul yang pertama adalah sejak Ibu Pita masuk melakukan pemeriksaan jam 8. Diketahui bahwa tadi Ibu Pita mengalami 3 kali kontraksi dalam 30 menit, lamanya 40 detik. Jadi untuk kotak yang ini kita bisa arsir sesuai dengan ketentuannya jika 20.00, 23.00 sampai 00.00. Di sini berdasarkan data dilakukan pemeriksaan sampai pukul 00.00. Untuk selanjutnya kita bisa memasukkan data-data yang ada di sini ke dalam lembar partograf. Dimulai 20. Sekarang kita bisa mengisi lembar partograf sesuai data yang di atas tadi. Dimulai pukul 20.30, denyut jantung janinnya 150, lalu kontraksinya 3 kali setiap 10 menit dan lamanya 40 detik. Di sini kita bisa arsir 3 kotak karena lamanya 40 detik. Untuk keterangan untuk nadinya sendiri itu 90. Kita bisa memberikan tanda X di sini. Lalu selanjutnya pada pukul 21.00 denyut jantung janinnya itu adalah 160. Kita bisa memberikan titik sini dengan kontraksi 3 kali tiap 10 menit dan lamanya 40 detik. Kita bisa arsir di sini. Lalu untuk nadinya 92. Untuk nadi kita bisa tulis di sini 92. Lalu selanjutnya pada pukul 21.30 denyut jantung janinnya 155. Kita bisa menuliskannya di sini. Untuk kontraksinya masih sama juga 3 kali tiap 10 menit dan lamanya 40 detik. Dan nadinya 92. Kita bisa tulis di sini 92. Berikan tanda X. Lalu pada pukul 10 denyut jantung janinnya 158. Untuk kontraksinya 3 kali tiap 10 menit dan lamanya 45. Lalu untuk kontraksinya 4 kali dalam 10 menit dan lamanya 45 detik. Kita bisa blok di sini 4 kotak karena lebih dari 40 detik. Lalu untuk nadinya itu adalah 90. Untuk selanjutnya pada pukul 23 ini berada di 158. Untuk kontraksinya 4 kali dalam 10 menit lamanya 45 detik. Kita bisa blok di sini.
Dan untuk nadinya 88. Selanjutnya pada pukul 23.30 denyut jantung janinnya berada pada angka 155. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kita bisa arsip di sini. Kita bisa blok di sini 4 kotak. Lalu untuk nadinya 88. Dan yang terakhir pada pukul 12 malam, denyut jantung janinnya ada pada angka 160. Lalu mengalami kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kita bisa blok 4 kotak. Dan untuk nadinya adalah 90. Setelah itu kita bisa tarik garis. Di sini dalam keterangan suhu pada pukul 12 malam itu adalah 37 derajat Celcius. Ini adalah 37 derajat Celcius dan tekanan darahnya adalah 120/80 mmHg. Berarti ini di sini 120 dan 80 di sini. Bisa tarik garis. Lalu ada penambahan diuresis sebanyak 200 cc. Untuk soal yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita melanjutkan untuk soal yang kedua. Untuk soal selanjutnya seperti ini, nenek C 27 tahun, G2P1 hamil 39 minggu datang ke puskesmas pada pukul 8 WIB. Diterima oleh bidan A tanggal 15 September 2013 dengan keluhan utama mulus-mulus sejak 8 jam yang lalu. Lalu pada pemeriksaan didapatkan his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, penurunan kepala 4 atau 5, denyut jantung janin 150 kali per menit, tekanan darah 120/80 mmHg, temperatur 36,7 derajat Celcius dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Cairan ketuban berwarna jernih. Pada pemeriksaan dalam didapatkan posio anterior lunak, pembukaan 4 cm, tebal 1 cm, tidak ada molase, tidak didapatkan edema, dan kadar HP 11G per DL, tidak didapatkan proteinuria dan aseton dari pemeriksaan laboratorium. Setelah itu ada data dalam 30 menit. Setelah itu lanjutannya pada pukul 13.30 pasien ini meneran dari pemeriksaan didapatkan his 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, dan jantung janin 160 kali per menit, penurunan kepala 1/5. Dari pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap, selaput ketuban intak dan tidak ada molase. Pasien dipimpin meneran 5 menit kemudian dilahirkan bayi laki-laki spontan dengan berat lahir 3.100 gram dan panjang 50 cm. Skor Apgar 9/10, manajemen aktif skala 3 dilakukan. Plasenta dilahirkan lengkap 5 menit kemudian didapatkan struktur perineum derajat 1, total pendarahan lebih kurang 100 ml. Untuk selanjutnya di sini nenek C akan saya beri nama Nyonya Cika dengan usianya 27 tahun dan keterangan G2P1, artinya ibu Cika sudah pernah mengandung dua kali, melahirkan bayi dengan kondisi hidup 1 kali dan melahirkan bayi dalam kondisi meninggal 0. Hamil dengan usia kandungan 39 minggu, masuk pada tanggal 15 September 2013. Dengan keluhan utama mulus-mulus sejak 8 jam yang lalu, mulus sejak pukul 12 malam. Dan di sini ibu Cika masuk pada pukul 8 pagi WIB. Lalu didapatkan di sini akan ditulis jamnya dulu untuk dimulai dari ibu Cika masuk pada pukul 8. Lalu setelahnya pada pemeriksaan didapatkan kontak 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Di sini kita bisa menulis diarsir 3 kotak dengan DCC-nya yaitu 150 kali per menit. Kita bisa memberikan titik di sini 150. Lalu untuk suhunya 36,7. Kita bisa tulis di sini pada temperatur 36,7 dan tekanan darah 120/80. Kita bisa tarik garis di sini. Untuk ada penurunan kepala 4/5, kita bisa memberikan lingkaran di sini. Dan ibu Cika mengalami pembukaan 4. Kita bisa memberikan tanda X di sini. Lalu untuk nadinya ibu Cika pada angka 88. Lalu untuk air ketubannya itu jernih dan tidak ada molase. Lalu untuk selanjutnya kita bisa mengisi sesuai data ini dan sesuai jamnya pada lembar kartograf. Di sini setiap kotak misalnya ada 1 jam, berarti di sini kita bisa menulis 0900. Kita bisa arsir di sini 3 kotak.
Lalu untuk nadinya 88. Untuk nadi di sini. Untuk selanjutnya pukul 10.00 di giginya 158. Lalu untuk kontraksinya 3 kali dalam 10 menit dengan 30 detik. Dan nadinya berada di angka 88. Untuk selanjutnya 10.30 dengan gigi 154. Dan kontraksi 3 kali dalam 10 menit dengan lama 35. Di sini arsir 3 kali. Dan untuk nadinya 90. Untuk selanjutnya pada pukul 11 di giginya 158. 3 kali kontraksi dalam 10 menit dan waktunya 45 detik. Kita bisa blok di sini 3 kali. Lalu untuk nadinya 90. Dan di sini tekanan darah 120/80 mmHg. Lalu untuk 11.30 didapatkan di GC 158. Kontraksi 3 kali dan 10 menit dengan lamanya 45 detik. Kita bisa blok di sini 3 kotak. Dan untuk nadinya adalah 90. Untuk tekanan darah 120/80. Suhunya 37 derajat Celcius. Untuk kepalanya 3. Kita bisa memberikan lingkaran di sini. Dan pembukaan 8. Kita bisa memberikan tanda X di sini. Air ketuban jernih. Dan tidak ada molase. Lalu selanjutnya jam 12 dengan gigi 160. 3 kali kontraksi dengan lamanya 45 detik. Dan nadinya 90. Sedangkan 12.30 di giginya 160 kali per menit. Kemudian kontraksi 3 kali dengan waktu 45 detik. Dan nadinya 90. Lalu pada pukul 1 denyut jantung janinnya 158 dengan kontraksi 3 kali dalam waktu 10 menit dengan lamanya 50 detik. Lalu untuk nadinya 92. Lalu pada pukul 13.30 didapatkan kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Ini kita blok ke kotak. Lalu denyut jantung janinnya di angka 160. Penurunan kepala ada di 1/5. Jadi di sini 1. Kita berikan tanda lingkaran. Pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap. Kita bisa berikan tanda X di sini. Tidak ada molase. Lalu 5 menit kemudian dilahirkan bayi laki-laki spontan dengan berat 3.100 gram dan panjang 50 cm, skor Apgar 9/10. Manajemen aktif fase 3 dilakukan. Plasenta dilahirkan lengkap 5 menit kemudian didapatkan ruptur perineum derajat 1. Total pendarahan kurang 100 ml. Cukup sekian untuk mengerjakan soal paper berat ini. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.